Baik, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu pimpinan, Bapak dan Ibu direktur dari perusahaan PNG. Eee, Terima kasih pada kesempatan kali ini karena saya telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil riset penelitian yang saya lakukan bersama tim saya. Eee, yang akan saya presentasikan di sini yaitu salah satu merek merek yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu, yaitu sampo Pantene. Eee, saya akan mempresentasikan a brand gap analysis using ZMath dan beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada riset background and objective, yang kedua riset question, yang ketiga riset design, 4 brand identity, 5 brand image, selanjutnya ada brand gap, dan support marketing, ada kesimpulan dan saran, dan lampiran. Langsung saja masuk kepada riset background and objective. Latar belakang masalah pada riset yang kami lakukan ini terkhusus pada merek Pantene, yaitu karena pada saat ini sektor industri di seluruh dunia sangat berkembang pesat. Perkembangan sektor industri ini menunjukkan banyaknya perusahaan yang telah berdiri dan menyebabkan persaingan industri yang semakin ketat. Ketatnya persaingan yang membuat perusahaan-perusahaan tersebut berusaha keras untuk mempertahankan konsumen dan mendapatkan pelanggan baru untuk membeli produknya. Karena tingkat persaingan yang ketat antar merek menuntut pelaku usaha atau perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada untuk memperkuat daya saing. Dan juga karena adanya persepsi yang berbeda dari konsumen Pantene di Indonesia, dan Batam adalah salah satu contoh kecil yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada research question untuk penelitian yang kami buat ini, yaitu is there a brand gap for Pantene consumer in Batam? Dan di sini kami menemukan riset desain, dan riset desain yang kami lakukan yang riset desain yang diperlukan di penelitian ini yaitu ZMath. Di mana ZMath sendiri ZMath itu adalah pendekatan baru yang menarik untuk memahami lebih dalam bagaimana konsumen memandang sebuah merek. Melalui metode ZMath dapat dimunculkan ide-ide yang saling berhubungan dan mempengaruhi pikiran perilaku konsumen. Hasil dari ZMath sendiri diharapkan dapat memecahkan masalah terkait pembentukan citra merek yang kuat, serta dalam kegiatan pemasaran seperti pembentukan logo, iklan, warna, dan lain sebagainya. Dan juga ada desain penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan desain penelitian kualitatif ini, di sini kami mengumpulkan data sesuai dengan klaim yang diberikan oleh merek itu sendiri dan orang-orang yang menggunakan merek tersebut. Dan selanjutnya ada desain penelitian deskriptif, yaitu yang menjelaskan secara spesifik dan menyajikan bahan penelitian dengan benar sesuai data yang ada. Di sini kami menemukan brand identity. Brand identity ini kami diberitahu oleh manajemen merek Pantene bahwa identitas merek Pantene sendiri itu dia itu yang pertama mendunia, membuat rambut kuat, rambut terlihat berkilau, harum, rambut halus, banyak varian, perawatan total untuk rambut rusak, mengatasi ujung rambut yang bercabang, mengatasi ketombe,
melindungi 10 kali dari kerusakan, efektif mengatasi rambut berminyak. Dan ada juga brand image. Brand image ini pendapat dari masyarakat mengenai brand Pantene. Dan dari hasil penelitian kami temukan bahwa citra merek Pantene sebagai berikut. Dia memang mendunia, banyak penggemarnya, wangi, harga terjangkau, efektif melawan ketombe, efektif mengatasi rambut berminyak, efektif mengatasi ujung rambut bercabang, banyak varian, melindungi 5 kali dari kerusakan, kurang membuat rambut kuat. Dan selanjutnya ada brand gap. Brand gap yang dimaksud di sini apa yang ada di brand identity tetapi tidak ada di brand image, dan sebaliknya apa yang ada di brand image tidak ada di brand identity. Seperti Manifest ini adanya di brand image tetapi tidak ada di brand identity, makanya kami membuatnya di brand identity. Dan di sini ada supporting marketing matrix. Dan metrik-metrik yang mendukung itu yang pertama ada metrik pemasaran melalui email. Di sini Pantene mengirimkan 10.000 email ke calon pelanggan setiap minggunya, dan yang merespon hanya 5.000 pelanggan. Sedangkan merek lain atau perusahaan sejenis itu mengirim email 10.000 kepada pelanggan setiap minggunya dan mendapat respon dari pelanggan sekitar 8.000. Di sini sudah jelas bahwa merek Pantene kalah dengan merek Sunsilk. Dan yang kedua ada metrik kepercayaan konsumen. Rata-rata industri serupa itu yang percaya 100 juta lebih percaya, dan sedangkan Pantene kurang dari 100 juta yang percaya. Dan selanjutnya ada jumlah metrik keluhan pelanggan. Rata-rata industri yang sejenis itu yang mengeluh atau komplain hanya 10%, sedangkan Pantene sekitar 30%. Dan selanjutnya ada matriks kebiasaan pembeli. Konsumen yang biasa membeli merek Pantene sekitar 30%, dan merek lain sekitar 80%. Dan selanjutnya ada matriks harga optimal. Di sini Pantene dengan besar kemasan atau banyak isi 400 ml seharga Rp46.800, sedangkan merek Lifebuoy 680 ml hanya sekitar Rp44.500. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sampo Pantene lebih mahal dibandingkan merek Lifebuoy. Dan ada metrik promosi iklan. Di TV, Pantene promosi sekitar 80%, sedangkan perusahaan lain seperti Unilever atau merek Sunsilk itu sekitar 85%. Di koran atau majalah dan brosur lain, Pantene 70%, Unilever atau Sunsilk 80%. Dan selanjutnya ada matriks situs web. Di sini 75.000 hasil kunjungan konsumen di website Pantene setiap minggunya, dan setiap kunjungan selama 2 menit. Sedangkan industri rata-rata yang sejenis dengan perusahaan Pantene yaitu 100.000 kunjungan website dari konsumen setiap minggunya dengan durasi kunjungan 3 menit. Dan selanjutnya ada matriks loyalitas pelanggan.
Rata-rata industri pelanggan tetap atau pelanggan setia di industri rata-rata yaitu 80% sampai 90%, sedangkan Pantene pelanggan tetapnya hanya antara 60% sampai 75%. Dan selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil riset penelitian yang kami lakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap asosiasi terkait brand Pantene dapat disimpulkan bahwa merek Pantene merupakan merek yang terkenal dan memiliki banyak peminat jika dibandingkan dengan merek sampo lainnya. Dan kepercayaan merek berpengaruh positif sangat signifikan terhadap loyalitas merek Pantene. Sampo Pantene dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang, khususnya wanita, dengan memiliki rambut yang indah. Dan di sini kami memiliki saran untuk perusahaan P&G untuk meningkatkan kualitas sampo Pantene. Yang pertama, perusahaan perlu terus melakukan berbagai kegiatan promosi dan kampanye iklan yang intensif di berbagai media agar merek Pantene tetap populer dan konsumen selalu mengingat merek Pantene. Yang kedua, menurut kami Pantene sebaiknya mengadakan atau membuka klinik perawatan rambut di mall atau di tempat lainnya, meski kini bisa saja pergi ke salon, namun salon tidak seperti klinik yang lebih bisa memahami masalah rambut secara mendalam. Dan selanjutnya, perusahaan juga diharapkan dapat menerima setiap kritik dan masukan dari konsumen sehingga tercapai kesesuaian antara tingkat minat konsumen dan dapat meningkatkan penjualan produk. Dan selanjutnya ada lampiran dari gambar-gambar yang dapat mengasosiasikan tentang Pantene. Yang pertama ada mendunia. Di sini seperti gambar pertama itu ada gambar destinasi Indonesia yang sudah mendunia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara lain juga sudah mengetahui destinasi seperti gambar yang tertera seperti ini. Dan selanjutnya ada virus COVID-19. Semuanya juga sudah mengetahui kalau COVID-19 itu sangat mendunia karena dia memang di seluruh dunia ada. Dan gambar keempat ini adalah gambar yang bertolak belakang dari ketiga gambar di atas tersebut. Dan selanjutnya strong hair. Di sini responden menceritakan bahwa kekuatan bisa terlihat dari gambar 1, 2, 3 seperti di atas. Karena pada gambar 1, 2, 3 di atas memperlihatkan bentuk tubuh yang kekar dan besar, dan juga ada gambar kontraktor yang begitu besar dan fungsinya untuk memperkuat jalan aspal. Dan juga ada kaca mobil yang begitu kuat sehingga jika dipukul dengan benda yang kuat, bahkan dengan peluru, tidak akan pecah karena kaca mobilnya memang kaca yang dibuat khusus untuk sulit dipecahkan atau anti peluru. Dan selanjutnya ada hair look shiny. Responden menceritakan kilau atau berkilau itu bisa terlihat dari gambar 1, 2, 3 di atas. Karena menurut pandangan mereka gambar di atas seperti gigi yang bersih, cerah tanpa noda sehingga sangat bersinar dan berkilau. Begitupun dengan sepatu kaca yang begitu indah yang memancarkan sinar yang berkilau, dan cangkang mutiara yang memancarkan kilauan yang begitu indah disertai dengan perpaduan warna-warni yang begitu menarik. Selanjutnya ada wangi. Responden menceritakan bahwa aroma wangi itu bisa terlihat dari gambar-gambar 1, 2, 3 seperti di atas karena yang pertama ada parfum yang memang pada dasarnya adalah sebagai pewangi
pakaian ataupun mungkin digunakan di bagian-bagian tubuh tertentu yang ingin disemprotkan supaya wangi. Dan ada bunga mawar yang mempunyai aroma yang begitu wangi sehingga banyak dijual di tempat penjualan buket bunga, karena pria maupun wanita pasti banyak menyukai aromanya. Dan juga ada key spray yang memang berfungsi untuk pewangi pakaian. Selanjutnya di sini ada smooth hair, bisa dilihat. Mungkin gambar yang pertama itu menunjukkan tangan yang halus dan tisu yang halus dan tepung yang halus juga. Dan gambar keempat adalah gambar negatif dari ketiga gambar di atas. Dan selanjutnya adalah many variant. Yang pertama ada berbagai banyak ikan, dan yang selanjutnya bermacam-macam jenis kucing, dan selanjutnya juga ada berbagai jenis bebatuan, dan yang terakhir ini adalah gambar kebalikan dari ketiga gambar di atasnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.